Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari Minggu komunikasi sedunia dan kita masih dalam suasana novena Pentakosta, yaitu pada hari ketiga, di mana kita menantikan akan curahan Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Menarik sekali bahwa bacaan Injil hari ini yaitu berisi doa Yesus kepada Bapanya dalam relasi yang intim, relasi kasih yang sempurna. Sebelum sengsaranya, Yesus tidak sibuk untuk membela diri atau memikirkan diri sendiri. Dia tidak dalam doa itu untuk bernego dengan Bapanya soal salib. Karena kemuliaan yang dimaksud oleh Yesus adalah kemuliaan yaitu mengalami salib. Tetapi justru dalam doa itu Yesus berbicara kepada Bapa dan mendoakan murid-muridnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa komunikasi sejati bukan hanya soal berbicara, menyampaikan pesan, tetapi yaitu soal hubungan hati. Kita lihat zaman kita saat ini, bahwa dunia penuh dengan komunikasi. Orang tidak akan lupa membawa handphone. Kalau lupa, pasti kembali untuk mengambilnya. Ya, itu adalah kebanyakan orang, walaupun ada juga orang-orang yang juga jarang membawa handphone. Handphone makin canggih, internet makin cepat, dan di mana-mana ada wifi. Media sosial juga makin ramai. Tetapi kita lihat kenyataannya banyak keluarga makin jauh satu sama lain. Banyak orang merasa juga masih kesepian walaupun alat komunikasi lancar. Banyak hati juga masih penuh dengan salah paham, padahal menyampaikan sesuatu itu mudah. Bahkan dalam lingkup keluarga, dalam rumah, duduk bersama, semuanya memegang handphone. Bukan saling telepon satu sama lain dalam keluarga. Tetapi yang terjadi yaitu ayah atau bapak atau suami pegang handphone. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk kerja katanya. Kemudian ibu atau istri memegang handphone juga. Biasanya untuk apa? Untuk shopping. Shopping online. Kemudian anak-anak juga pegang handphone. Dari mulai masih kecil pun sudah pegang handphone. Untuk apa? Main game, ya kan? Bahkan kalau anaknya rewel daripada nangis, orang tuanya menyumpalnya dengan handphone, ya kan? Jadi anaknya diam sibuk sendiri main game. Nah inilah semuanya online, tetapi tidak ada relasi yang dekat. Tidak ada satu sama lain berbicara, komunikasi dari hati ke hati. Karena itu sabda Tuhan hari ini mengajak kita melihat kembali bagaimana kualitas komunikasi kita.
Karena ini adalah bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia, mari kita renungkan kualitas komunikasi kita. Yang pertama, saya mengajak Anda melihat komunikasi kita dengan diri sendiri. Perlu tidak komunikasi dengan diri sendiri? Bukan ngomong sendiri, ya kan? Kalau ngomong sendiri lain soal, ya. Tetapi komunikasi dengan diri sendiri yaitu belajar jujur pada hati sendiri, bukan hati orang lain, ya. Seringkali masalah terbesar bukan komunikasi dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Banyak juga orang datang dengan keadaan stres, depresi, ternyata karena masalah dirinya sendiri. Dan kita ingat Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya kualitas komunikasi kita keluar bergantung pada apa yang terjadi di dalam hati manusia. Kalau hatinya bahagia, kalau hatinya gembira, maka apa yang keluar dalam komunikasi, dalam relasi dengan sesamanya? Yaitu kata-kata baik, kata-kata berkat, ya, atau juga dalam tindakan memberkati orang lain. Ya, baik melalui kata-kata maupun mungkin juga dengan tindakan memberi sesuatu. Nah, ini karena hatinya senang, hatinya gembira. Tetapi kalau hatinya itu penuh dengan luka batin, ada enggak di sini yang masih luka batin? Ada? Nah, di sini tempatnya retret, ya. Retret luka batin, ya. Jadi di situ orang yang luka batin akan keluar dalam komunikasi biasanya bagaimana? Kata-katanya pedas. Lebih pedas daripada cabai rawit, ya. Kata-katanya menusuk, lebih tajam daripada pedang, ya. Kata-katanya menggelegar, lebih menggelegar daripada petir. Ya, karena apa? Marah-marah. Nah, ini orang-orang luka batin dapat muncul jenis komunikasi yang buruk. Maka dalam komunikasi dengan diri sendiri, kita perlu melihat diri sendiri. Hal ini mencakup yaitu kejujuran batin. Jujur dengan diri sendiri, refleksi diri, pemeriksaan batin. Tentunya yang dianjurkan dalam spiritualitas Katolik yaitu komunikasi dengan diri sendiri, yaitu dalam terang Tuhan, dalam doa dan juga dalam terang firman Tuhan. Atau juga melalui retret, melalui rekoleksi. Nah, itu akan membawa kita untuk melihat diri dalam terang Tuhan. Kalau kita melihat diri tidak dengan terang Tuhan, bahayanya kita dapat putus asa. Kalau melihat yang baik dalam diri kita, kita bisa menjadi sombong dan menghakimi orang lain. Di zaman media sosial, banyak orang terus terhubung tetapi kehilangan dialog batin, dialog dengan dirinya sendiri. Mereka berbicara kepada semua orang, gampang berbicara dengan orang, bahkan cerewetnya minta ampun, ya kan? Tetapi tidak mengenal isi hatinya sendiri.
Bahkan juga memang tidak mau melihat dirinya. Dalam Injil, Yesus sangat mengenal dirinya dan dia tahu datangnya dari mana, dari Bapa, dan tujuan hidupnya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Ia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tuju dan kembali kepada Bapa. Karena itu kita juga perlu waktu hening untuk mengenali diri kita. Yaitu untuk mengenali luka-luka dalam diri kita. Mengenali motivasi, mengenali kerinduan terdalam dalam hati kita. Banyak orang tidak tahu kerinduan terdalamnya. Akhirnya apa? Ikut arus, ikut-ikutan dengan yang lain, tapi tidak tahu apa yang dia perlukan sesungguhnya. Dalam komunikasi dengan diri sendiri dalam keheningan, kita juga melihat yaitu apa dosa-dosa kita. Selain itu kita juga perlu melihat apa kelebihan-kelebihan kita. Melihat juga rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan ini tentunya kita lakukan di dalam doa, dalam terang Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami pertobatan, mengalami juga syukur dan terutama kerendahan hati. Novena Pentakosta mengajak kita menyediakan ruang untuk memberikan waktu bagi Roh Kudus untuk berbicara dalam hati kita. Kadang kita takut hening, takut berada sendiri untuk merenung karena kita takut bertemu dengan diri sendiri. Ada orang-orang yang demikian. Padahal justru dalam keheningan Tuhan mulai bekerja, menggerakkan hati kita dengan tuntunan yang halus supaya kita dapat mengikuti bimbingan Roh Kudus. Maka pesan pertama, belajarlah mendengar hati sendiri di hadapan Tuhan supaya dapat berdamai dengan diri sendiri yang kemudian juga berdamai dengan sesama. Dan bahkan juga kemudian dapat berelasi dengan Tuhan dengan baik. Hal yang kedua, komunikasi dengan sesama. Hal ini bukan berarti hanya berbicara kepada yang lain, tetapi yaitu komunikasi yang mengasihi. Dalam bacaan pertama, para murid berkumpul dan sehati dalam doa. Ada kebersamaan dan persatuan di dalam nama Yesus dan juga dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi zaman ini komunikasi sering berubah menjadi saling menyerang, saling menyindir. Paling puas itu kalau bisa menyindir orang. Ya atau tidak? Ya. Kalau menyindir orang lain itu sampai orangnya terluka itu paling senang. Kapok kamu ya. Nah itu kan. Nah ini ciri-ciri orang yang sebetulnya tidak dapat berdamai dengan dirinya, alias orang-orang yang terluka hatinya. Dan juga kita jumpai orang cepat menghakimi. Banyak komentar. Entah komentar langsung maupun komentar dalam media sosial. Dan ternyata sedikit mendengarkan. Kita jumpai dunia kita dalam komunikasi
justru kita tidak menerima kebenaran seringkali, yaitu kabar atau berita bohong, hoax. Ya. Begitu banyak yang ada dalam komunikasi kita, dalam media sosial yang ternyata bohong. Media sosial membuat orang mudah berbicara, tetapi belum tentu mudah mengasihi. Padahal komunikasi, namanya komunikasi, itu harusnya membentuk komunio, yaitu kesatuan. Kesatuan tentunya harus dengan kasih, kesatuan kasih. Nah inilah sebetulnya dasar komunikasi kita. Maka komunikasi Kristen, komunikasi sebagai anak-anak Tuhan harusnya membawa damai, membawa pengertian, saling memahami, membawa penghiburan, harapan, dan juga kebenaran. Inilah komunikasi orang Kristiani. Kadang yang paling tajam di rumah itu bukan pisau dapur. Yang tajam itu adalah apa? Perkataan. Ya kan? Luar biasa perkataan itu. Bisa langsung menembus ke ulu hati, ya, ke jantung orang, ke hati orang, dan efeknya besar sekali. Kalau pisau dapur ya kena, ya memang kalau sampai di jantungnya ya mati ya. Tetapi ada masih bisa diselamatkan kalau terluka karena pisau. Tetapi kalau luka karena perkataan ini bisa bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, ya kan? Sebelum dia disembuhkan luka hatinya. Melalui satu kalimat bisa menyembuhkan hati. Jadi perkataan itu bisa dua hal, ya. Dapat menyembuhkan, tetapi ada juga bisa yaitu melukai. Maka pesan yang kedua, gunakan kata-kata untuk membangun, untuk mengasihi, dan bukan untuk melukai atau menghancurkan. Hal yang ketiga, komunikasi dengan Tuhan. Bahwa komunikasi dengan Tuhan tidak lain adalah melalui doa. Anda kemari dalam Ekaristi adalah berdoa. Doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan formalitas. Dalam Injil hari ini, Yesus berdoa dalam relasi yang sempurna dengan Bapa dalam kasih. Ini menunjukkan bahwa inti hidup Kristiani adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi sebagai yang namanya anak-anak Tuhan, anak itu harus mempunyai relasi dengan bapaknya. Maka di sini kita dipanggil untuk memiliki relasi dengan Allah sebagai Bapa kita. Hanya dalam kekristenan yang menyebut Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Bapa. Dan Yesus juga mengajarkan berdoa kepada para muridnya, yaitu doa Bapa kami. Menyebut Allah adalah Bapa. Dan inilah yang seharusnya terjadi dalam komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu relasi pribadi. Banyak orang masih melihat doa sebagai kewajiban. Dari mulai ya kecil diajak memang ke gereja, lalu ada sekolah minggu. Ya, memang orang tua yang baik pasti mengajak anak-anaknya ke gereja.
Tetapi ketika hanya menyuruh dan mewajibkan anaknya, maka kemudian anaknya akan ke gereja hanya karena kewajiban. Atau kalau tidak, hanya karena ada orang tua. Kalau mulai jauh dari orang tua, tidak ada orang tua, atau sekolah di tempat lain, jarang ke gereja. Inilah berarti apa? Pendidikan imannya hanya sampai pada kewajiban berdoa. Tidak sampai kepada relasi pribadi dengan Tuhan. Ada juga orang yang berdoa sebagai show off, pamer, atau untuk dilihat orang. Ke gereja misa untuk dilihat orang. Atau ada juga yang ke gereja bukan cari Tuhan, tetapi cari orang. Cari pacar. Ya boleh-boleh saja, efek samping, ya kan? Cari jodoh di gereja. Tapi itu bukan tujuan utama, ya. Efek samping boleh, ya kan? Tapi kepada Tuhan jangan dikesampingkan. Akhirnya apa? Ke gereja itu hanya formalitas. Atau ada orang yang doanya adalah sebagai doa basa-basi sebetulnya. Tahu enggak orang basa-basi? Manis sekali kalau bicara, ya kan? Sopan sekali. Ya kan? Kalau bertamu itu ya, itu kalau mau pulang bisa terjadi berdiri mau pulang itu lebih lama bicaranya dibandingkan pada waktu duduk di ruang tamu. Ya kan? Nah itu apa? Karena basa-basinya cukup lama. Ya kan? Nah ciri doa yang basa-basi, kita memang ke gereja, kita memang berdoa, kita sopan di gereja, ya kan? Tetapi pulang dari gereja, ya kan? Kita perkataannya bisa memaki-maki orang. Ketika berdoa bersama kelihatan sepenuh hati, tetapi keluar dari doa bersama kata-katanya penuh makian. Nah inilah adalah doa basa-basi. Kelihatannya saleh di depan ini tabernakel, ya kan? Tetapi ketika tidak kelihatan tabernakelnya, lalu kemudian bertindak kurang sopan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memperbaiki diri kita dalam relasi dengan Tuhan dalam doa. Karena doa pertama-tama adalah komunikasi cinta kita dengan Tuhan. Dan Teresa Avila mengatakan, berdoa itu bukan banyak kata-kata, tetapi banyak mengasihi. Inilah yang disebut komunikasi dengan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu komunikasi dengan mengasihi. Novena Pentakosta mengingatkan kita bahwa Roh Kudus ingin mengajar kita berdoa, menuntun kita kepada damai sejati dan mempersatukan kita dengan Tuhan. Kadang saat kita berdoa, kita sibuk bicara terus. Yang paling sering didoakan oleh umat atau oleh kita semualah orang-orang Kristiani. Kalau kita berdoa paling rajin itu kalau ada permohonan. Tadi kan dibacakan intensi ya. Banyak kan permohonannya? Oh banyak, ya kan? Ucapan syukur berapa persen, suster? Ya kan? Sedikit ya? Iya, sedikit ucapan syukurnya. Nah inilah, bukan tidak boleh. Tuhan juga mengatakan mintalah, ya, maka kamu akan diberi. Tetapi dalam relasi dengan Tuhan kita harus melangkah
Dalam relasi pribadi kita tidak hanya berbicara terus, tetapi kita namanya komunikasi, kita perlu mendengarkan Tuhan yang berbicara. Apakah artinya ketika kita berdoa, lalu kita diam, coba kita dengarkan suara Tuhan? Ternyata bunyi krik 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 krik. Oh, jangkrik suaranya ya. Bukan begitu mendengarkan suara Tuhan ya. Tetapi yang paling sederhana, yang paling jelas adalah kita perlu membaca kitab suci. Anda pernah membaca kitab suci? Pernah? Oh ya, pasti jawabannya pernah. Apa di balik kata pernah itu? Berarti jarang. Ya kan? Jarang baca. Nah, kita dapat mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan kalau kita biasa membaca kitab suci. Dan melalui refleksi, hening setelah membaca kitab suci, disitulah Tuhan menyapa kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, pesan ketiga, luangkan waktu sungguh untuk berbicara dengan Tuhan dan tentunya untuk mendengarkan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Minggu Komunikasi Sedunia bukan hanya soal teknologi telekomunikasi atau media sosial. Yang penting adalah komunikasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan secara benar. Yaitu dalam kasih dan bimbingan Roh Kudus. Karena komunikasi tanpa kasih hanyalah menghasilkan kebisingan, keributan. Tetapi komunikasi yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan persatuan, damai, penghiburan, dan sukacita. Mari kita membuka hati dan mohon Roh Kudus menerangi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.